2, 3. Yang keempat kemana ya? Ente lapar gak? Lapar ya? Tadi belum makan. Aman tadi. Gua gak ngeliat lu makan. Ya kan? Aneh. Makannya coba. Makan lu. Mau kasih makanan nih. Yang namanya juga anak kecil kita suapin sendiri. Bye. Kira, Be. Mending ini. Belum pernah ngerasain sakratul maut. Kalau gitu, Om minta tolong dong sama Musa. Tanyain sama Ustadz Sepuh ya. Itu baru benar, Om. Tanyain ke Ustadz Sepuh. Antum ngapain di sini? Celingak-celinguk udah kayak mau nyolong jemuran. Kagak baik. Mendingan antum ikut ana mencari pahala. Cari pahala? Pahala siapa yang hilang? Astagfirullahalazim. Antum aneh ngomong serius, mengajak kebaikan, antum malah ngeledek aneh. Emangnya antum kagak mau mengumpulkan pahala untuk bekal kita nanti di akhirat? Mau kalau udah ngasih mah. Alhamdulillah. Kalau begitu ana mau mengajarkan antum cara mengumpulkan dan mencari pahala. Ikut ana. Ayo. Ayo ke sana, jangan terlalu jauh. Sini. Opi, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan sakaratul maut? Apa ada yang menggelisahkan hati kamu? Saya butuh penjelasan, Bah. Abah kan pernah ceramah bahwa setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini akan merasakan kematian. Iya, Bah. Tadi Om Ovi juga nitip amanah mau dikuburin di pesantren. Astagfirullahaladzim. Musa cuma bercanda, Bah. Jangan didengerin. Tapi beneran kok, Ustadz Sepuh. Begini, sebuah riwayat menjelaskan kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Kematian sangat menyakitkan daripada goresan gergaji, sayatan gunting, serta air panas yang mendidih di dalam menjana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan bercerita kepada penduduk dunia betapa sakitnya sakaratul maut, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman hidupnya dan tidak akan nyenyak tidurnya. Saya mau tahu juga, Ustadz Sepuh, gimana sih wajahnya malaikat maut saat mencabut orang-orang yang zalim? Imam Ghazali mengutip sebuah riwayat menceritakan bagaimana Nabi Allah Ibrahim ingin menyaksikan saat malaikat maut mencabut nyawa orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan gambaran malaikat maut sebagai seorang pria besar, hitam legam, rambut berdiri, berbau busuk, mempunyai 2 mata, yang satu di depan dan yang satu di belakang. Dari lidahnya keluar api. Nabi Ibrahim alaihissalam melihatnya dan langsung jatuh pingsan. Astagfirullahalazim. Sengeri itukah Ustadz? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
Dan kepada Rabbmulah hari itu kamu dihalau. Opi. Opi. Tolong. Tolong. Opi. Astagfirullahaladzim. Loh. Hati-hati. Kalian ambil tandu cepat, ambil tandu. Kenapa ini tuh? Vi. Ya Allah, Vi. Istighfar, Vi, istighfar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tandu di bawah ya. Ya, Pak. Ovi pingsan. Hah, pingsan? Iya, jadi kerjaan itu ah. Ini perintah Ustaz Zainal. Duduk malah aja ente. Untung perintah Pak Ustadz. Iya. Buruan ah. Ya Allah, ini yang dimarahin. Katanya mau nyari pahala. Ini kenapa jadi ngasih sapu? Menyapu itu mencari pahala. Nyapu mah bersih-bersih, bukan nyari pahala. Itu. Bersih-bersih itu mencari pahala. Ruang kesehatan santri harus selalu bersih. Kenapa? Karena bersih itu adalah sebagian dari sehat dan sebagian dari iman. Jadi dengan menyapu, antum mendapatkan pahala. Kalau masalah bersih-bersih, masalah sapu menyapu mah, jalanan ibu kota aja saya bersihin. Tapi maaf, saya emang gak suka disuruh-suruh, paham? Antum jangan ngebantah, katanya mau nyari pahala. Ayo. Saya paling anti disuruh-suruh. Kalaupun saya mau nyapu, kalaupun saya mau bersih-bersih, itu atas dasar kemauan saya sendiri, bukan karena orang lain. Subhanallah. Untung antum sedang berhadapan dengan orang yang paling sabar. Astagfirullah. Antum liatin aneh menyapu ya. Perhatiin caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesepuh saya langsung bawa ke UKS ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Kalau nggak kuat bilang nanti gantian sama saya ya. Awas kakinya, awas itu licin loh. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kenapa, Mbak? Itu tadi Ovi itu lagi bicara sama Abah, tahu-tahu pingsan. Astagfirullahaladzim. Kamu buatkan teh manis hangat untuk Opi. Umi, biar dulu yang minta ke Cediyo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ikut lu. Membersihkan setiap butiran debu sama dengan membersihkan setiap butiran dosa yang ada di dalam diri kita. Karena setiap kebersihan yang kita lakukan adalah pahala menuju syurga. Tapi ada orang yang merasa sudah pandai. Dia tidak bisa melakukan hal-hal dan pekerjaan mudah sekalipun. Seperti apa? Seperti menyapu. Orang seperti itu jauh dari jodoh. Kenapa? Mana ada perempuan yang mau sama laki-laki yang tidak berguna. Nauzubillah min zalik. Allah. Dibang sekalian nyapu aja pakai nyindir-nyindir segala sini. Saya juga bisa nyapu mah. Pada. Awas hati-hati. Kalau nggak kuat bilang loh, nanti saya bantu. Iya, langsung masuk ke ruang UKS. Langsung masuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa nih? Turunin. Lu kira gua udah mati? Pakai tandu segala. Gua belum mati tau. Gimana? Mana sebabnya? Ya Allah, Fik, istighfar, Fik. Rese lu pada. Fik. Gua mayat apa? Fik. Ovi. Ustaz, alafu aneh yang kejar. Ovi. Ustaz Sofi kenapa Ustaz? Ovi itu tadi pingsan, makanya kita bawa ke ruang UKS. Maksudnya mau diobati begitu. Tandunya bawa masuk. Iya, Tat. Lazim. Hah? Kecil deh. Lulu. Gua belum mati nih berarti. Bang Ovi tadi tuh pingsan di rumahnya Ustaz Sepuh. Alhamdulillah. Gua belum mati, gua masih hidup.
Antum pikir antum mati. Iya, tadi gua ngerasanya kayak mayat mau digotong ke kuburan. Astagfirullah. Ngeri gua. Gua harus ke masjid ya. Mana masjid? Hah? Mana masjid? Gua harus tobat sekarang. Untung gua belum mati sekarang. Gua harus ke masjid. Nanti aneh bales puisi anti. Sabar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh bisa merasakan Dek Wiyanti berbinar-binar. Nih. Aneh mau ngasih jadwal kegiatan santri selama sebulan. Sini, ente baca, ya. Semuanya, biar kagak aneh ngasih tahu melulu, ya. Capek, hati aneh pegel. Lagu lu pegel hati. Kayak punya hati aja lo. Gaya-gayaan pakai hati. Mahal hati. Nggak pantas lo pakai barang mahal. Udah buruan baca. Ini nggak bisa ditawar lagi nih. Tawar menawar hanya di pasar. Ini pesantren. Emang kata beli cabe. Sesuai jadwal, sehabis ini ente berdua ikut kegiatan di madrasah, ya? Habis capek beres-beres madrasah. Kelas madrasah. Boleh baca? Weh. Jelas gak nih? Iya, jelas. Ini nggak penting nih. Nggak Ini penting, nggak penting, nggak penting. Ini penting. Ini nggak, ini nggak. Penting. Nggak. Tapi banyak kan nggak pentingnya. Iya. Sobek aja boleh. Ini nggak penting banget. Satu. 2. 3. Yang keempat kemana ya? Ente lapar nggak? Lapar ya? Tadi belum makan. Gua nggak ngeliat lu makan. Ya kan? Aneh. Makannya coba. Makan lu. Mau kasih makanan nih. Yang namanya juga anak kecil kita suapin sendiri. Bye. Kira, Be. Mending ini. Hanya bilang berfaruk ya. Nggak bilang. Siapa Faruk? Berfaruk. Siapa? Akhir. Nggak penting dorong. Ayo kita main lagi. Bilangin. Ayo, masuk. Jalan. Lihat. Ade Fafatah bilang, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan hutang. Nah, antum punya hutang apa kagak? Kagak bang. Gua nggak pernah punya utang sama orang. Alhamdulillah. Berarti tinggal 2 yang dibawa mati. Pertama, mati membawa pahala. Insya Allah masuknya ke dalam surga. Yang kedua, mati membawa dosa. Masuknya ke neraka. Nauzubillah. Kasih tahu gua gimana caranya dapetin pahala. Gampang. Ibadah dan sedekah. Alhamdulillah, selamat. Akhir-akhir ini bang, gua udah banyak ibadah, udah tobat bang. Alhamdulillah, mudah-mudahan gua masuk surga. Tapi ibadah tidak diiringi dengan sedekah. Antum cuman bakalan sampai di depan pintunya. Jadi mulai sekarang antum harus sering-sering bersedekah. Antum punya 50.000? Nggak ada. 20.000? Nggak punya juga. Antum punyanya berapa? Aduh bang, gua tuh semenjak